Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Samsir Yusuf Channel. Video kali ini saya ingin berbagi tip-tip agar akun kita tidak menjadi MC. Jadi, buat teman-teman semua, penyebab akun trading kita menjadi MC itu ada beberapa faktor. Semuanya itu ada penyebab. Jadi di sini terjadi hukum sebab dengan akibat. Jadi ada sebab, ada akibat. Maka terjadilah akun kita MC. Yang sering kita dengar MC di market itu adalah terutama yang kecenderungan itu memiliki modal kecil, yaitu modal di antara di bawah $1.000 ke bawah. Apalagi yang depo 50, 30, $100, itu boleh dikatakan itu adalah langganan MC. Kenapa demikian? Karena manusia itu sifatnya itu adalah serakah. Jadi kita melihat, wah, banyak video-video yang kita lihat di market itu mengatakan bahwa trading itu akan menghasilkan uang yang cukup banyak. Jadi sebentar aja dengan trading kita akan menjadi kaya raya. Jadi doktrin begini ya masuk ke dalam alam bawah sadar kita sehingga kita lupa bahwa resiko itu menanti dan kita kehilangan akal sehat kita. Jadi kita berpikir tidak logik lagi bahwa kita itu ingin cepat kaya raya. Jadi penyebab utama itu adalah dari keserakahan. Kenapa kita bisa serakah? Yang biasanya kalau newbie itu memang tidak ada ilmu ya. Karena tidak ada ilmu itu yang menyebabkan dia MC. Sekarang masalah MC ini bukan di newbie saja, malah yang sudah pintar trading. Termasuk saya juga trading udah boleh dikatakan udah belasan tahun di market. Jadi saya tuh secara teknik, secara metode itu sebenarnya udah paham gitu loh. Tapi kenapa kadang akun kita bisa MC, teman-teman? Nah, disinilah masalahnya yang perlu kita kupas secara tuntas. Pertama adalah awal mulanya itu adalah timbul rasa serakah, ingin cepat mendapatkan uang di market sebanyak-banyaknya. Sehingga terjadilah terlalu overconfident, terlalu percaya diri. Karena overconfident itulah membuat kita overload dan overtrade. Kenapa kita bisa overload dan bisa overtrade? Karena sebenarnya kita pernah untung besar di market, kita pernah mendapat uang banyak gitu loh. Mungkin sehari kita bisa mendapatkan ratusan juta. Wah, rasanya gampang banget ya dapat uang di market itu. Tapi jangan lupa buat teman-teman semua bahwa tidak bisa itu selalu terulang keuntungan besar itu. Mungkin saja pada saat itu ya market lagi berpihak kepada kita dan strategi kita sejalan. Tapi namanya market, namanya tren, tidak selalu itu akan sesuai dengan analisa kita. Terutama apabila terjadi news-news besar seperti NFP, non-farm payroll, atau news-news lainnya. Kadang news itu, di kala news sedang berlangsung, itu market sangat volatile sekali, sehingga kadang analisa teknikal itu tidak bisa kita gunakan dalam trading news. Karena di waktu news sedang berjalan, itu banyak sentimen-sentimen market yang muncul. Sehingga kadang analisa teknikal itu akan dikesampingkan dahulu. Jadi penyebab utama adalah karena kita serakah, kedua, kita terlalu percaya diri, sehingga kita tradingnya itu menggunakan lot yang cukup besar dan trade yang cukup banyak. Itulah penyebabnya teman-teman. Bagi yang sudah pintar trading. Tapi kalau yang bagi newbie, itu karena mereka pure nggak ada ilmu. Jadi mereka itu MC-nya tuh karena nggak ada ilmu. Jadi trading itu ya hanya sebagai ajang judi gitu loh. Hanya tebak-tebakan aja, ini kayaknya mau naik ya, ini kayaknya mau turun ya. Nah, jadi main kayaknya. Sehingga dia sendiri juga tidak bisa menganalisa. Dan di situ karena ingin cepat kaya, sehingga dia juga kadang mengabaikan lot dan trade. Umpamanya modalnya hanya $100. $100 itu mau cepat kaya, kadang dia trading kan sampai berapa lot gitu ya. Jadi sedikit aja pergerakan market 10 pip aja ya udah MC. Bayangkan kalau modal $100 itu kalau tradingnya 0,1
itu ketahanannya 100 pip. Kalau tradingnya satu lot 10 pip. Jadi kalau di market gold itu sekali terjang aja selesai gitu loh, 10 pip MC. Jadi yang mau disalahkan siapa? Yaitu salah diri sendiri. Pertama, dikarenakan keserakahan. Dan kedua, memang tidak mempunyai skill. Jadi ya kalau yang sudah mempunyai skill, penyebabnya itu dia. Pertama, dulu pernah sukses mendapatkan lot-lot besar, lalu berhasil. Dan penyebab lain adalah karena kita selalu ingin balas dendam. Umpamanya ya, kita udah rutin ini, untungnya sehari mungkin $100, $100, atau $200 gitu kan. Udah lumayan gitu loh. Tapi karena kita pernah loss gitu ya, kita ingin cepat mengcover ulang. Jadi kita menganggap kemarin aja saya bisa untungnya sampai ribuan dolar. Masa ini hanya rugi ratusan dolar, saya nggak bisa cover gitu. Itu namanya juga terlalu overconfident. Sehingga di situ ingin mengembalikan yang rugi-rugi kemarin itu secara cepat. Akhirnya kita menjadi revenge, yaitu ingin balas dendam, ingin mengkonter supaya uang yang rugi kemarin itu cepat-cepat pulang. Sehingga kerugian kita bukan semakin kurang, malah kerugian kita semakin dalam dan juga akan berakhir dengan MC. Marilah kita sama-sama memperbaiki diri ke depan, pergunakanlah akal sehat kita untuk bertrading di market itu. Jadi kita harus menganggap trading itu adalah suatu bisnis, suatu perdagangan global. Sehingga kita harus kelola dengan risk management yang baik. Jika kita kelola dengan risk management yang baik, saya percaya kepada teman-teman semua, pasti kita tidak gampang MC. Marilah kita gunakan resiko kita 2% dari trade. Ya, umpamanya kalau modal kita 10.000, kita sehari itu kita batasi lossnya sebesar $200. Jadi kalau $200 kita loss ya udah berhenti gitu loh. Besok lagi tradingnya. Jadi kalau kita batasi loss kita 2% per trade, minimal ya kita mempunyai 50 trade. Masa 50 kali kita trading itu loss semua, kecuali itu betul-betul kita newbie. Tapi kalau kita sudah bisa menganalisa, jaranglah sampai loss berturut-turut itu 50 kali, jarang. Itu saja ya video kali ini ya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Cukup sekian dan terima kasih.